Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kebimbaan pada video yang ketiga. Yang pertama, jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode bimba yang Anda pahami. Suatu ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode bimba. Jika tidak menerapkan metode bimba dengan dipahami dan diterapkan dengan benar, maka akan berdampak buruk bagi pembelajar yang mengharapkan mandiri sepanjang hayat. Yang kedua, mengapa relawan Bimba AYO diwajibkan menerapkan fun learning di dalam proses membimbakannya? Yaitu kenapa? Karena fun learning sendiri ini pastinya adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan atau biasa disebut fun learning ya, yang mana di sini diajarkan agar dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Dengan begitu, anak akan tumbuh di dalam minat baca dan juga belajarnya, sehingga anak tidak merasa bahwa belajar itu membosankan. Yang ketiga, mengapa relawan Bimba AYO diwajibkan menerapkan small step system di dalam proses membimbakannya? Karena small step system itu dilakukan secara bertahap sehingga anak tidak merasa bahwa belajar itu merupakan paksaan yang diharuskan anak untuk bisa mencapai kemampuan, mencapai sesuatu di luar batas kemampuannya. Dan juga kenapa sih harus small step system? Karena small step system itu tertuju pada proses dan juga tertuju pada proses bukan dengan hasil. Dengan begitu anak tidak merasa terbebani dengan tuntutan hasil yang harus maksimal. Yang keempat, mengapa relawan Bimba diwajibkan menerapkan individual system di dalam proses membimbakan? Karena individual system merupakan proses belajar yang tertuju pada subjek anak yang berbeda sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Yang kelima, bagaimana hubungan antara bahagia dengan fun learning? Hubungannya sejalan dengan konsep membimbakan, di mana fun learning merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan di dalam membimbakan, dan juga di dalam proses belajarnya dilakukan dengan cara yang menyenangkan sehingga anak dapat merasa senang, bahagia, nyaman. Begitupun kebahagiaan harus kita rasakan di dalam hati kita tanpa adanya rasa iri, dengki, dan perasaan-perasaan negatif lainnya yang membuat kita tidak bahagia. Dengan begitu, kebahagiaan yang kita miliki dapat dirasakan dengan diri kita sendiri maupun orang lain. Yang keenam, bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Yaitu hubungannya sama-sama tertuju pada tujuan utama, yaitu menumbuh kembangkan minat baca dan juga belajar anak untuk membentuk karakter atau generasi yang mandiri sepanjang hayat. Yang ketujuh, di antara ketiga metode utama Bimba, mana yang harus kita capai terlebih dahulu? Mengapa? Menurut saya di antara tiga itu lebih utama yaitu fun learning. Karena fun learning itu belajar yang menyenangkan, yang membuat anak itu tidak merasa bosan dan juga tidak merasa bahwa belajar itu merupakan tuntutan yang harus dijalaninya. Dan juga jika tidak fun learning, pastinya tidak bisa menerapkan metode small step system dan juga individual system. Yang kedelapan, sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga berikan contoh konkret?
Insya Allah sudah, karena contohnya mungkin seperti ketika saya eh, mengajarkan anak-anak dengan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu sambil bermain modul-modul baca-baca, mungkin anak akan merasa senang dan terus ingin membaca modul-modul baca-baca terus menerus. Dan juga contohnya mungkin ketika saya mengajarkan modul-modul kayak contohnya BDG, KMPSY dinyanyikan terus menerus, sehingga anak kan akan merasa akan terlatih itu daya ingatnya, sehingga anak akan eh, cepat tangkap di dalam ingatannya dan juga bisa terus-menerus senang di dalam mengulang kata BDG KMPSY. Dan juga contoh satu lagi, contohnya mungkin ketika anak sudah mampu di dalam sudah terampil di dalam mengerjakan contohnya BDG KMPSY baca 1A, kemudian anak tuh bisa lanjut ke JLN TRC, maka anak karena sudah terampil di dalam BDG KMPSY-nya, maka dia akan semakin semangat di dalam untuk mencapai modul barunya lagi, yaitu JLN TRC. Mungkin itu yang saya dapat berikan contoh. Selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba, AIEO maupun di lingkungan keluarga. Mungkin di Bimba biasanya saya itu mengajak anak dengan berdialog, menanyakan kabarnya, terus sudah mandi atau belum, diantar dengan siapa, terus kemudian mungkin dengan tepuk-tepuk semangat atau menyanyikan lagu-lagu La Bimba atau Cinta Ananda. Dan juga ketika anak yang saya ajarkan itu bisa mengerjakan pada modul-modul, biasanya saya memberikan apresiasi ataupun reward seperti good job kak, nanti lebih besok-besok lebih good job lagi ya, gitu mungkin. Terus setelah pulang selesai berdoa, lalu tepuk-tepuk, mungkin menyanyikan lagu-lagu yang menyenangkan. Yang selanjutnya, 10. Apa dampak yang dirasakan jika seorang relawan Bimba tidak memahami metode Bimba? Dampaknya pasti kita tidak akan merasakan bahagia yang sejati, dan juga ketika kita membimbakan itu pasti akan keluar dari ketika kita mengajarkan, pasti akan keluar dari konsep membimbakan itu sendiri. Dan juga di dalam pembelajaran tidak akan terarah dan hanya mengandalkan hasil dan juga bukan proses. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya berikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.